diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wattini wazzaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah senantiasa tetap memberikan rezeki pada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya dengan tepat dan dengan benar. Itu yang wajib kita syukuri. Kita telah disampaikan pada bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Dan semoga Allah membimbing kita, Allah memberikan jalan kita agar kita dapat beribadah dengan penuh kualitas yang tinggi. Bapak Ibu jamaah salat subuh, orang yang mengenal secara fisik Rasulullah itu memang orang Quraisy, kafir Quraisy yang mengenal secara fisik, karena memang Rasulullah lahir di sekitar Quraisy dan sampai umur 40 tahun tidak ada sedikit pun penduduk Quraisy yang pernah menyelisih Rasulullah. Tetapi yang mengenal Rasulullah, Nabi Muhammad, secara ilmu pengetahuan pertama kali itu bukan orang Quraisy, bukan orang musyrikin Quraisy, tapi jauh ratusan tahun sebelum Rasul lahir. Jadi ketika Romawi menyerang tanah Syam yang disebut banyak orang-orang Yahudi di abad-abad pertama Masehi, itu orang-orang Yahudi itu hijrah ke Khaybar dan ke Madinah. Itu tidak semata-mata mereka sekedar hijrah, tetapi mereka penuh perhitungan, dan dia tahu bahwa suatu saat nanti ada nabi terakhir yang akan berada di situ, di ciri-ciri alam yang seperti itu, banyak pohon-pohon kurma dan sebagainya. Harapan mereka orang-orang Yahudi, nabi terakhir itu nanti lahir dari kaumnya, tapi ternyata dari Mekah. Dan mereka kecewanya bukan karena ada nabi baru setelah Isa dan Yesus. Mereka kecewanya bukan itu, karena Nabi Muhammad ternyata lahir tidak dari golongan mereka, tetapi dari Arab, tanah Arab, yang waktu itu memang silsilahnya mereka tidak tahu bahwa akhirnya Rasulullah bersambung pada Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Salman Al-Farisi, seorang dari Persia, arsitek perang Khandaq, perang
Ahzab, itu dia sudah tahu bahwa di Madinah itu ada seorang nabi baru. Dia tahu pengetahuan itu dari banyak tokoh-tokoh Kristen. Waktu itu Kristen memang banyak yang monoteisme ya. Salman Al-Farisi berasal dari tanah Persia, dari kelompok Majusi, dari penyembah api. Akhirnya singkat cerita dia berguru ke pendeta-pendeta Kristen. Dari pendeta satu ke pendeta yang lain. Di situ dia punya pengetahuan juga akan ada nabi baru yang akan hijrah ke Madinah. Walaupun sekarang kalau di dalam kitab Injil tidak ada, mana disebutkan ada nabi yang bernama Muhammad, tidak ada. Ya memang tidak ada. Bible terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, antara tahun 70-an dengan tahun 2010 saja sudah berbeda. Banyak teks-teks yang berbeda, bahkan ada teks baru. Apalagi ini sudah sekian abad yang lalu. Singkat cerita, tibalah Salman Al-Farisi sampai ke Madinah. Yang waktu itu perjalanannya dia sampai dijual oleh orang jadikan budak. Majikannya itu kebetulan orang Madinah, Yahudi. Akhirnya dia mendengar di situ ada orang yang dikabarkan oleh pendeta-pendeta gurunya sebelum dia sampai di Madinah, dengan ciri-ciri demikian dan demikian, cara fisik seperti ini seperti itu. Bahwa kan dia tahu sebelum orang Quraisy tahu, Salman Al-Farisi sudah tahu bahwa Nabi itu di punggungnya itu ada cap, sudah stempel, ciri-ciri dari seorang Nabi. Dia tahu. Dia tahu bahwa Nabi itu menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Akhirnya ketika Nabi Muhammad masih belum masuk Madinah, sebelum masuk ke Madinah dia sudah tahu. Dia ke sana memberikan kurma. Status Salman Al-Farisi waktu itu masih budak, yang akhirnya nanti suatu saat yang membebaskan, yang menebus juga Rasulullah. Ketika diberi kurma, Salman Al-Farisi mengatakan, ini sedekah saya. Akhirnya diterima tapi diberikan sahabat yang lain. Sedikit pun Nabi tidak makan kurma. Dia mengatakan, saya tidak menerima sedekah. Oh, ini satu ciri pertama sudah ketemu. Suatu saat lagi kembali lagi, diberi lagi kurma, dikatakan, ya Rasulullah, ini kurma ini hadiah dari saya. Ternyata Nabi Muhammad kersodahar, mau makan itu. Ini ciri yang kedua sudah dapat. Tinggal satu, saya ingin, ini kisah Al-Farisi yang menceritakan, ada tanda fisik yang saya belum tahu. Di punggung Nabi ada tanda yang merupakan itu tanda-tanda kenabian. Akhirnya Salman Al-Farisi mendekat Nabi, dan Nabi tahu kalau itu memang Salman itu menyelidiki. Akhirnya Nabi melepaskan pakaian dari atas sedikit sehingga Salman Al-Farisi tahu itu. Dan betapa senangnya Salman Al-Farisi, dia percaya sungguh-sungguh dan dia berbaiat dan dia masuk Islam dengan segenap hatinya dari penyelidikan. Jadi pengetahuan itu sudah diterima oleh orang-orang di luar Quraisy, di luar Mekah. Pengetahuan tentang ada Nabi Muhammad itu diterima ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad itu sendiri lahir. Begitu juga cerita dari Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi.
Sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, masih di Mekah, itu Abdullah bin Salam itu sudah tahu, sudah pernah mendengar bahwa ada seorang nabi baru. Lagi-lagi Abdullah bin Salam ini masih Yahudi, dia ingin menyelidiki seperti apa nabi yang baru itu. Akhirnya dia tertegun ketika Rasulullah datang ke Madinah. Yang dikatakan pertama adalah ya ayuhan nas afsus salam, serbakan salam. Ini tidak mungkin orang-orang biasa datang itu menyebarkan salam. Wasilul arham, jalin silaturahim, wa ta'imu ta'am, berikan makan. Iki kudu wong biasa itu. Wasallu bilail wa nasuniyam. Baru yang terakhir, yang keempat itu sholat malam. Yang pertama sosial, menyebarkan salam itu sosial, menyambung silaturahmi itu sosial, memberi makan itu sosial. Yang ketiga, yang keempat itu baru sholatlah malam, ketika orang-orang tidur. Akhirnya Abdullah bin Salam dari kata-kata itu dia masuk Islam. Dia masuk Islam karena dia hanya mencocokkan saja informasi yang dia dapat dari kitabnya dengan kenyataan, dengan fakta empiris yang sudah terjadi depan matanya. Apalagi sekarang ini kita memang sudah benar-benar ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita bersanad pada Rasulullah. Islam yang sekarang ini, agama yang paling benar, kita tidak meyakininya, sungguh kerugian yang luar biasa. Sedangkan orang lain yang tidak mengenal Rasulullah saja yakin seyakin-yakinnya bahwa ini nabi baru, ini nabi yang ditunggu-tunggu. Maka kita harus percaya yang diajarkan Rasulullah tentang apa saja, termasuk tentang puasa ini. Termasuk Allah mengatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa kita akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Kita kalau tidak percaya 100% itu, rasanya kita sangat rugi dan kita jauh ketinggalan, kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah dari agama lain. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini suatu karunia yang luar biasa, luar biasa, yang harus kita yakini, yang harus kita sambut. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk didatangi Ramadan ini. Itulah sebabnya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Ramadan ini dapat membakar dosa-dosa kita, dapat menghapus dosa-dosa kita. Karena Ramadan sendiri artinya adalah panas yang membakar, panas yang menyengat. Yang Imam Al-Qurtubi mengatakan, mendefinisikan bahwa membakar itu juga membakar dosa-dosa kita. Kalau kita tidak yakin seyakin-yakinnya, itu kita juga akan rugi. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini meyakini apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang ditetapkan Rasulullah pada kita. Kita yakin seyakin-yakinnya. Saya perlu cerita sedikit saja. Ketika ayat itu turun, ayat 100 ayat Al-Baqarah 183 yang kita sudah hafal semuanya, bagaimana sikap sahabat ketika ada perintah sholat itu, perintah puasa? Sahabat itu cirinya setiap ada perintah apa saja begitu bersemangat. Bulan Sya'ban ada perintah puasa,
di tahun kedua Hijriah, disambut dengan sukacita, senang luar biasa. 1 bulan kemudian ada perintah perang. Di bulan ke-9-nya, bulan Ramadan, perang pertama, perang Badar, itu juga disambut sukacita, perang sambil puasa. Karena mereka tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Mereka itu meyakini itu. Dan memang demi Allah kehidupan itu hanya sebentar saja. Semoga kita tetap sama Allah, oleh Allah kita tetap dijaga di garis yang benar ini. Tugas kita adalah berdoa dan tetap ada di jalan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.